Jadi ketika kita tidak berharap, Tuhan itu membalasnya berkelimpahan bertubi-tubi. Terus harus di abundant revolution adalah penerimaan, acceptance bahwa contohnya gini, kalau kita marah, kita acceptance. Oh iya, saya manusia biasa, saya saat ini sedang kecewa, sedang marah. Betul. Ketika kita menerima bahwa kita penuh dengan kekurangan dan adanya emosi yang diciptakan oleh Tuhan untuk kebaikan manusia. Betul. Akhirnya entah gimana ceritanya, ada rumah dijual. Gitu. Ternyata rumah itu adalah salah satu yang sering aku datengin, yang sering aku singgahin di depan gerbangnya. Keren banget. Terus entah bagaimana ceritanya dimudahkan, kan ada beberapa pakai izin atau enggak. Ini langsung quantum jam nggak sih? Iya, quantum jam. Jadi memang harus gini, kemelekatan ini hilangkan ke suami, anak, orang tua. Kita harus terima bahwa siklus kehidupan itu adalah ada yang datang dan pergi. Jadi dulu tuh aku tipe orang yang dendaman, baperan, sensitif, parah, dan temperamental. Gitu. Terus kayak seperti kayu kalau dibatakan dia patah. At the end aku sudah diuji dengan sakit fisik sampai berapa kali masuk rumah sakit. Terakhir itu yang membuat aku belajar dan bertumbuh dan mengacu kepada belajar spiritual adalah tahun 2016 aku kena panic attack. Didiagnosa oleh psikiater, saat itu aku kena panic attack dan 3 bulan aku nggak bisa berangkat kerja, ketemu orang yang tidak dikenal tuh takut banget, seperti ketemu monster. Konkretnya? Aku nyetir pun takut. Enggak. Kayak seperti jiwa yang lepas dari badan. Di sini tuh kayak sakit banget, terus tiba-tiba pandangan itu blind, buta. Dalam hitungan berapa detik, itu terjadi 15 menit. Itu namanya klimaks. Sehingga after itu kejadian meninggalkan sebuah trauma yang 3 bulan ini cukup aku menjadi orang lain. Jadi aku pada dasarnya sebenarnya berani, tiba-tiba di situ aku belajar jadi sangat takut dengan apapun. Jadi kayak 180 derajat ini berbeda dengan diriku sendiri. Akhirnya dari situ aku mencari penyembuhan karena disuruh psikiater itu minum obat, cuman sayangnya aku nggak minum obat karena aku mencoba, karena dulu masih fakir ilmu, jadi kayak mencoba untuk mencari solusi lain tanpa obat. Akhirnya belajar namanya hipnoterapi dan bisa sembuh, bukan sembuh sih, dia mungkin berdiam diri ya, berdiam diri. Sampai akhirnya... Itu ada ketergantungan obat yang diminum juga? Enggak, aku mencoba untuk tidak minum obat, jadi aku belajar sebenarnya kembali ke abundant revolution, aku belajar sadar nafas. Jadi namanya nafas diafragma. Inhale itu? Inhale and exhale, jadi ketika mau ada indikator untuk kumat, pernah lagi nyetir tuh seperti nge-fly, seperti kita tidak bisa membedakan mana ini sebuah kesadaran, mana ini sebuah halusinasi gitu. Jadi pas nyetir tuh di tol yang sepi, sempat mau kumat, akhirnya aku coba sadar nafas, inhale and exhale pakai diafragma. Ntar lama-lama dia hilang gitu, jadi nggak jadi gitu, nggak jadi. Sampai terakhir itu tahun 2022 aku kebetulan aku mengenal nyelam. Jadi aku alhamdulillah suka olahraga, dari yoga, gym, sama terakhir ini nyelam. Dan nyelam ini ternyata memicu untuk terjadinya panic attack lagi karena di kedalaman itu? Bukan, di dalam nyelam itu kita harus tahan nafas, namanya free diving. Aku tuh nggak bisa di ruangan sempit, terus menahan nafas ini nggak bisa. At the end pernah, karena aku suka trip sendiri dan waktu itu belum minum obat, pulang dari Bali, kumat pas mau take off. Sebenarnya pas kumat itu sebenarnya bisa diminimalisir. Sayangnya pas waktu take off ini kita kan tidak bisa berpindah tempat, tidak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak nge-freeze begitu. Karena nunggu harus sampai pesawatnya di atas. Nah dari situ akhirnya agak sedikit trauma naik pesawat, tapi aku tipe yang tidak mau menyerah dengan keadaan. 1 bulan kemudian aku harus berangkatin ibu aku umroh yang
kaki kirinya ini kena stroke dan pincang. Jadi aku harus temanin ibu aku pakai kursi roda. At the end sebelum berangkat umroh, aku kan punya tugas untuk mengantar ibuku ke Baitullah. Jadi nggak mungkin aku sakit gitu secara mental. Jadi aku ke psikiater, bercerita bagaimana akhirnya diberikan obat 1 bulan sebelum berangkat. Namanya obatnya Jipras gitu. Terus aku nggak minum selama mau berangkat umroh. Pas hari H berangkat umroh itu karena aku ada trauma waktu terakhir naik pesawat itu, saat berapa jam mau berangkat tuh tangan aku udah kayak gini. Gitu. Sampai separah itu ya? Terus kaki udah mulai lemes gitu, udah kayak kita tuh rasanya panik kayak attack itu. Kayak nggak napak, kayak udah bener-bener inilah ya. Kalau panik attack itu kalau udah klimaks rasanya itu seperti kita ditenggelamkan di laut luas dengan kegelapan dan tidak bernafas, itu rasanya kayak gitu. Oke. At the end, akhirnya aku minum. Pas minum, ternyata enak banget. Perjalanan itu 9 jam itu nggak berasa, tiba-tiba tidur aja. Terus aku gini, oh ternyata obat ini enak banget ya gitu. Kenapa jadi promosi? Terus at the end akhirnya karena aku sedang belajar spiritual juga, aku belajar stoikisme sebelumnya. Belajar stoikisme bahwa kita tidak bisa mengendalikan eksternal, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita rasakan, apa yang mau kita terima, atau perseptif kita seperti apa kita bisa kendalikan. Dari situ, dari stoikisme improve, akhirnya ketemu tidak sengaja tanpa mencari di YouTube, ketemulah channel Ngaji Roso. Dan sebenarnya Islam di luar sana itu bukan yang menurut sudut pandang aku, karena yang aku pelajari Islam itu rahmatullah alamin, agama kasih sayang yang kita tidak pernah, Islam itu tidak mengajarkan untuk menjudgment. Gitu, bahwa saya lebih baik bagimu, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita merasa suci. Walaupun orang ini secara visual tidak seagamis apa yang seharusnya, tapi dalam Islam kita merangkul semua manusia yang ada gitu. Nah, berarti perspektifnya kebuka pas kena banget pas nonton channel Ngaji Roso. Iya, jadi pas Ngaji Roso nih, nah ini yang gue mau nih, ini yang seperti ini nih, ilmu yang seperti ini yang pengen aku dalemin, ilmu seperti ini. Jadi merangkul semua elemen, karena yang aku yakini menurut yang aku pelajari adalah tidak ada sesuatu yang hidup di muka bumi ini tidak ada manfaatnya, gitu. Jadi apapun itu, buruk baik itu tergantung persepsi. Seperti Kang Abu Marlo tadi katakan kan, musibah itu kalau kita pandangan kita berbeda, bisa menjadi itu sebuah keberuntungan yang luar biasa. Penyakit gitu. itu bisa menjadi rezeki. Betul. Kan jadi gitu. dengan aku kena panic attack itu, aku bertumbuh menjadi orang yang lebih legowo, lebih ikhlas, gampang memaafkan, tidak melekat. Jadi aku perlahan-lahan untuk melepas kemelekatan dari hal-hal kecil. Contohnya dulu ketinggalan jam tangan, itu mikir, aduh nggak enak ya. Sekarang udah nggak. Jadi ya udah, itu adalah sebuah takdir, kodok dan kodar. Kita apapun yang terjadi itu yang terbaik buat kita. Kalau dulu kan nggak pakai parfum lupa, pusing gitu. Jadi sekarang ya udah, baju nggak harus bermerek, Shopee, jadi nyebut merek, gitu. Oke, jadi bertumbuhnya ini dengan sambil menikmati channel dari Ngaji Roso ya, dari beberapa narasumber itu kan ngena di kita ya, Mbak Ami. Nah, berarti pada saat itu di tahun setahun atau 2 tahun sebelum ketemu Abundant Revolution? Itu setahun lebih kayaknya. Selama setahun itu bertumbuh untuk berarti mengalami spiritual awakening ya? Betul. Lalu apa dorongan besar Mbak Ami nih ketika ngelihat channel Teh Feby? Apa coba pandangannya? Sebenarnya apa yang Ngaji Roso buat itu aku selalu ikutin. Contohnya pertama aku ikutin kelas Kang Abu Marlo. Itu sekitar harganya ratusan ribu. Karena semenjak aku kena panic attack itu aku terus belajar. Dan ketika aku belajar, aku merasa, oh ternyata selama ini gue nggak tahu apa-apa gitu. Semakin banyak belajar, semakin kita merasa bodoh. Karena kita banyak ketidaktahuan tentang apapun di muka bumi ini. Jadi
karena feeling instingnya kuat bahwa ngaji Roso ini adalah menurut aku salah satu jalan yang benar, jembatan ya. Menurut aku gitu, salah satu jembatan jadi, menuntut ilmu ya. Ketika dia ada kelas online, aku selalu ikutin, bahkan buku-buku yang direkomendasikan, produk di iklan itu aku beli. Ada salah satunya Letting Go. Gitu. Yang bukunya warna biru itu Masya Allah luar biasa. Terima kasih sekali Mbak Ami, ini penggemar setia ngaji Roso, keren banget. Terus akhirnya ketemu TVB. Jadi salah satu favorit aku tuh Gus Banan. Gus Banan, terus Iwayan. Terus TVB, Kang Abu, gitu. Hampir semua sih kayaknya dosen-dosen di Universitas Ngaji Roso keren-keren ya kayaknya. Kita kan sarjana Ngaji Roso kayaknya. Terus ketemu akhirnya ikut kelas ya. Harganya kelas TVB itu harganya sekitar 1 jutaan ya. Iya. Dulu ya masih batch 6 ya. Ya kalau buat aku sih uang masih bisa dicari, tapi waktu ilmu belum tentu datang 2 kali. Ketika aku ngikutin, sebenarnya kelas TVB itu menyempurnakan ilmu yang aku pelajari di masa lalu. Jadi mungkin dulu aku tuh udah belajar quantum jam dan sebagainya. Prosesnya tuh lama, tercapai. Aku journaling juga. Tapi dulu pakai media, aku bisa kasih lihat nanti lewat WhatsApp. Contohnya di 2018 aku nulis pengen punya kantor sendiri. Dan dengan journaling itu effortless. Tanpa kita memaksa, berdarah-darah, tiba-tiba di guidance, aku punya kantor. Tanpa aku mencari tempatnya di mana, segala macam. Itu teman inviting, lu mau join nggak kantor nih? Gue butuh dana, gue kalau sendiri nggak bisa. Oh yaudah, saya join, tapi saya bukan pemilik. Jadi kayak seperti virtual yaudah, office gue naruh brosur aja, gue bantuin lo gitu. At the end, di pertengahan jalan, dia mundur. Dan akhirnya kantor itu, akhirnya aku yang sewa sepenuhnya. Jadi itu Masya Allahnya luar biasa. Nah, dan itu terjadi di 2018 itu? Di 2020 agak lama. Jadi aku dulu pernah punya mimpi, pengen punya kontrakan, punya mobil. Alhamdulillah semua tercapai, karena aku nih bukan pewaris, tapi perintis. Bapak aku tuh supir ojek ontel. Mungkin kalau motor itu keren ya. Aku tuh nggak punya motor, keluarga aku tuh nggak punya motor dulu, masih kecil. Jadi bapakku tuh ojek ontel di Kota Tua, naik jabatan jadi supir bajai. Itu. Iya, kita pernah naik ya. Iya, naik jabatan jadi supir bajai. Ibu aku itu tukang jahit di pabrik, terus kena kerusuhan 97, itu aku dulu lagi sekolah. Itu perjuangan orang tua aku sih luar biasa. Dan sebenarnya keluarga aku tuh bukan tipe yang worm. Jadi kita pulang sekedar makan, tidur, kelar. Tapi aku memutus mata rantai itu sekarang. Dan akhirnya alhamdulillah aku sampai di saat ini, dan aku memaafkan segala. Dulu aku tuh benci banget sama keluarga. Sampai di TVB dulu, ini ternyata ada pelajaran untuk yang namanya penerimaan. Betul. Acceptance. Jadi buat tambah pengetahuan teman-teman yang nonton ini, apa sih yang lebih menarik di kelas Abundant Revolution ini gitu kan ya. Ternyata jawaban keberlimpahan itu ada di dalam diri kita ketika kita menerima sajian semesta dengan cinta murni, tanpa batas itu. Gimana coba Mbak Ami titik balik? Jadi ketika aku kena panic attack, aku dulu ada dendam sama orang tua, sama teman-teman dekat gitu. Terus akhirnya aku memaafkan, bahkan berterima kasih bahwa mereka ada dalam hidupku. Kalau mereka tidak membuat aku dying gitu, sekarat, mungkin aku tidak pernah sukses sampai saat ini gitu. Jadi justru aku kebalikannya, aku sangat mencintai kedua orang tuaku saat ini. Terakhir sebelum COVID, ibuku minta bangunin kontrakan 7 pintu atau 9 pintu ya, lupa, sekitar 7 atau 9, aku buatin. Dengan uang seadanya, modal 20 juta, jadi 350 juta. Itu magical dari Tuhan. Dan kebetulan aku mengamalkan ilmu tauhid. Jadi tidak pernah berharap apapun kepada siapapun, bahkan kepada orang tua sendiri. Apapun, pasangan atau apapun, tidak pernah berharap. Jadi ketika kita tidak berharap, Tuhan itu membalasnya berkelimpahan, bertubi-tubi. Terus harus di Abundant Revolution adalah penerimaan, acceptance bahwa
contohnya gini, kalau kita marah, kita acceptance. Oh iya, saya manusia biasa, saya saat ini sedang kecewa, sedang marah. Betul. Ketika kita menerima bahwa kita penuh dengan kekurangan dan adanya emosi yang diciptakan oleh Tuhan untuk kebaikan manusia. Betul. Akhirnya ketika kita menerima, kita bisa rilis. Ketika rilis, kita menjadi orang yang lebih wise dalam menerima penderitaan yang tadinya kita anggap sebuah penderitaan, panic attack saya anggap sebagai sebuah penderitaan, tapi saya bersyukur bertubi-tubi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada semesta bahwa kalau saya tidak diberikan panic attack, mungkin saya sudah OGDJ kayak. Oke. Karena bagi teman-teman yang belum gabung ke Abundant Revolution, tentunya kan pasti penasaran. Mereka sibuk mencari keberlimpahan itu dari di luar diri mereka. Namun TVB itu sebenarnya mengajarkan kita, sebenarnya dengan narasumber yang lain sebenarnya sama ya Mbak Ami ya. Cuman TVB ini tuh simpul dan benang merahnya untuk kita mudah untuk mempelajari. Finishing, kalau saya nyebutnya finishing. TVB ini finishing, polesan. Iya benar. Nah, jadi ketika TVB menyarankan terima bahwa dia adalah satu keutuhan yang ada dari diri kita, marah kamu, benci kamu, kesel kamu, dan sedih kamu, itu adalah kamu juga. Dan mungkin pada saat Mbak Ami merasakan kesel sama orang tua saat itu ya, merasakan dendam, itu kan sebenarnya orang tua itu adalah sebenarnya tukang pos, yang tadi Kang Abu juga ngomong. Mereka adalah tukang pos yang menyadarkan bahwa ada endapan emosi. Mungkin bagi teman-teman nih yang nonton nanti kan penasaran nih, silakan gabung gitu ya. Nah, tapi ada yang lebih amazed banget dari mulai tahapan penerimaan ini ya guys. Dari tahap penerimaan ini Mbak Ami bertumbuh, dan kebetulan aku saat itu adalah sebagai teman yang menemani Mbak Ami masuk batch 6, dan kaget dikabarkan tiba-tiba nggak nyampe selesai jadi alumni itu udah bisa langsung kewujud rumah, dan bener-bener nunjukin Mbak Wit ini di tanggal yang aku tuh kan ke TVB ngasih kita 3 buku ya, tugas ya. Iya, betul. Dan buku goalsnya itu benar-benar Mbak Ami tulis tanggal sekian aku udah punya rumah. Padahal saat itu Mbak Ami belum ada uang sama sekali yang untuk terlihat untuk rumah. Tapi kebiasaan Mbak Ami yang unik bisa diceritakan setiap ketemu. Jadi aku memang ada kendala, aku kan ngambil AIDA 3 untuk free diving nyelam. Itu tahan nafasnya minimal 3 menit, aku cuma 2 menit, jadi butuh untuk sampai 3 menit gitu. Caranya gimana? Aku nemuin cara untuk olahraga kardio. Kardio itu aku pakai lari. Nah, kebetulan aku member gym. Setiap lari di treadmill itu bosen banget gitu. Gak bisa lah pokoknya. 5 menit kelar. Dian, cobalah. Karena aku tipenya pantang menyerah, selalu cari cara lain. Udahlah lari di komplek rumah gitu. Nah, kebetulan aku nih punya kucing 12. Wow. Nah, kebetulan aku merasa rumahku nih cukup kecil untuk kucing ini. Jadi aku punya kebiasaan aku pernah baca di sebuah buku bahwa kehidupan ini adalah sebuah molekul atau vibrasi dan semua bergetar. Jadi sama kucing aku ajak ngomong, sama rumah itu aku ajak ngomong, doain gue ya, semoga kita bisa cari rumah yang gede nih, yang satu lantai buat lu semua nih gitu. Setiap kucing aku ajak ngomong, ada namanya Thanos, ada namanya Mutan gitu ya. Bahkan sama air yang mau diminum Mbak Ami pun ngomong ya. Tembok pun yang aku tinggalin sekarang, ikhlasin gue ya kalau gue pindah rumah. Karena harus ada keikhlasan dari mereka semua agar aku bisa dapat hal yang lebih baik. Kalau mereka nggak ikhlas kan khawatirnya bagaimana. Terus feeling aku pengen punya rumah di situ, itu homey banget menurut aku. Jadi setiap lari itu gelap ya, memang komplek itu agak homey, sepi, tapi aku senang gitu karena banyak pohon, suara burung. Setiap rumah yang bangunannya aku suka, aku berhenti. Gue pengen nih rumah gue kayak gini, pagarnya warna coklat gitu ya, tingkat nih kayak gini nih, nanti di atas tuh ada kucing, saya bilang gitu kan. Itu gue pengen di 2025 akhir Januari ya gitu ya, sudah beli rumah. Itu aku nggak ada tabungan apapun sampai detik ini juga. Makanya amazingnya tuh nggak ada tabungan, bener-bener terus langsung surprise banget aku dilihat akad langsung. Dan itu kalau nggak salah cuma 2 bulan 3 bulan itu kalau nggak salah, prosesnya sih cepat. Kalau proses untuk sampai deal itu sebulan gitu, tapi sampai akad itu sekitar 2 bulanan gitu. Terus setiap ada rumah yang dijual berhenti. Gue mau beli rumah ini ya, tapi nanti gue renov gini-gini nih.
pokoknya akhir Januari 2025 ya gitu. Karena di Abundant Revolution kan harus sebenarnya di beberapa buku pengembangan diri kan tertulis. Cuman entah bagaimana ceritanya di Abundant Revolution aku tuh di reminder lagi kayak lebih di highlight bahwa ini loh poin-poinnya gitu. Terus aku sebutin Januari akhir 2025 itu kalau nggak salah aku ngomong dari November apa Oktober. Yes. Setiap lari udah ajak ngomong. Setiap lari ajak ngomong tuh rumah-rumah semua. Akhirnya entah gimana ceritanya ada rumah dijual. Oke. Gitu. Ternyata rumah itu adalah salah satu yang sering aku datengin, yang sering aku singgahin di depan gerbangnya. Wow, keren banget. Terus entah bagaimana ceritanya dimudahkan, kan ada beberapa pakai izin atau enggak. Ini langsung Quantum jam nggak sih? Iya, quantum jam. Jadi memang harus gini, kemelekatan ini hilangkan ke suami, anak, orang tua. Iya. Kita harus terima bahwa siklus kehidupan itu adalah ada yang datang dan pergi. Orang ini bukan kehidupan ini gini. Dulu aku kemelekatan, sama orang tua aku cinta banget. Orang tua aku tuh stroke. Dari benci terus cinta banget. Setiap ada ibu-ibu ke pasar pakai daster tuh aku nangis. Karena orang tua aku tuh segesit ini gitu. Sekarang harus pincang bla 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 bla. Terus akhirnya gitu ya. aku sekarat nih secara mental. Aku punya uang tapi aku sekarat gitu. At the end aku belajar melepaskan segala kemelekatan kepada anak, apapun, baju pun ya udah aku kasih, nggak ada tas mahal aku kasih, gitu, tas mahal pun aku kasih. Jadi kemelekatan di dunia ini aku benar-benar lepas pelan-pelan, masih terus belajar karena hidup itu bukan tentang apa yang kita belum punya, tapi apa yang tersisa dalam hidup kita. Gitu. Wah, keren banget. Jadi kalau kita kemelekatan kepada duniawi, maka itu awal dari penderitaan kita. Betul, itu yang selalu Teh Feby bilang ke kita ya, ngajarin kita semua, selamat looping ya guys, kalau masih di ego, meromantisasi keadaan, udah menderita deh loh, kata Teh Feby kan ngomongnya gitu.